Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas TT 4309, mata kuliah Jarkomdar. Adapun anggota dari kelompok 8, yang pertama ada saya, Muhammad Didan Fadilah, yang kedua Raga Esa Nego, dan yang ketiga Sherlyn Eliza Febriana. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan hasil tugas besar yang kami kerjakan. Adapun soal yang diberikan adalah set 2. Nah, soalnya sebagai berikut. Sebuah perusahaan terdiri dari 4 buah divisi, di mana semua divisi ini tersebar ke 2 buah gedung yang berbeda, di mana kebutuhan user dari setiap divisi adalah sebagai berikut. Gedung 1 terdiri dari divisi accounting, atau 64 PC host, dan divisi teknikal yang memiliki 28 PC host. Kemudian pada gedung 2 terdiri dari divisi public relation, yang mana memiliki 7 PC host, dan divisi marketing yang memiliki 16 PC host. Setiap gedung memiliki 2 buah switch Cisco dan 1 buah router Cisco. Gedung 1 dan 2 terhubung ke sebuah router Cisco sebagai gateway ke web server. IP address yang digunakan adalah 192.168.10.0/24 dengan metode perhitungan VSLM. IP address web server adalah IP address terakhir yang dapat dipakai di subnet terakhir hasil perhitungan. Penilaian dari tugas besar ini yang pertama yaitu topologi jaringan, yang kedua IPv4 addressing and subnetting, yang ketiga demo connectivity, yang keempat demo dan penjelasan MAC address table di switch, dan yang terakhir demo dan penjelasan routing table di router. Yang pertama ada topologi jaringan. Topologi adalah metode yang digunakan dalam menghubungkan komputer dengan komputer lainnya dalam satu jaringan yang sama. Dengan kata lain, topologi merupakan struktur untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, atau ada wired dan wireless. Lalu adapun topologi di sini itu berbentuk topologi tree, di mana dari atas sampai ke bawah itu bercabang-cabang. Dari gedung 1 ada dua network. Yang pertama ada network di divisi accounting dengan network 192.168.10.0/25. Lalu network yang kedua ada divisi teknikal dengan IP 192.168.10.128/27. Lalu di gedung B ada 2 network juga. Yang network pertama itu di divisi marketing dengan network 192.168.10.180/27. Lalu di network kedua ada divisi PR dengan network 192.168.10.192/28. Lalu masing-masing network tersebut terhubung dengan satu router. Lalu router tersebut terhubung dengan web server. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IPv4 addressing dan subnetting. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu IP address. Di sini IP address atau Internet Protocol Address merupakan label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung atau tersambung ke jaringan komputer yang menggunakan internet untuk komunikasi. Selanjutnya subnetting. Di sini subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Selanjutnya VLSM. Di sini VLSM atau kepanjangan dari Variable Length Subnet Mask merupakan teknik pembagi network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet mask yang berbeda tergantung jumlah host yang ada di network tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan VLSM tabel sesuai soal yang kita punya, yaitu set 2.
di sini kita ketahui bahwa divisi accounting memiliki sebanyak 64 host. Nah, sebelumnya kita harus mengurutkan terlebih dahulu berdasarkan host terbanyak, yaitu ada pertama itu ada accounting, kedua technical, ketiga marketing, yang keempat public relation. Pertama saya akan membahas tentang accounting. Nah, di sini pada divisi accounting kita membutuhkan sebanyak 64 host. Nah, berdasarkan tabel Subnetmas, untuk memenuhi 64 host kita menggunakan prefix /25. Nah, maka di sini kita menggunakan masnya 25 dengan network address-nya yaitu IP pertama yaitu 192.168.10.0 dengan range IP 192.168.10.1 sampai 192.168.10.126. Untuk broadcast-nya, kita menggunakan IP terakhir, yaitu 192.168.10.127. Nah, berdasarkan tabel Subnetmas juga, kita dapat menentukan Subnetmas pada divisi accounting, yaitu 255, 255, 255, 128. Berikutnya yaitu divisi technical. Nah, di sini di divisi technical kita menggunakan sebanyak 28 host. Nah, berdasarkan tabel Subnetmas, kita menggunakan prefix /27. Jadi kita menggunakan masnya /27 dan berdasarkan network address-nya itu kita melanjutkan dari divisi sebelumnya yaitu 197.168.10.127. Nah, berikutnya itu 192.168.10.128. Nah, untuk range IP-nya itu 192.168.10.29 sampai 192.168.10.158. Nah, untuk broadcast-nya itu adalah IP terakhir yaitu 192.168.10.159. Nah, untuk subnetmask-nya berdasarkan prefix yang kita gunakan itu /27 yaitu 255, 255, 255, 224. Selanjutnya divisi marketing. Nah, di sini kita menggunakan 16 host. Berdasarkan tabel Subnetmas, kita menggunakan prefix /27. Nah, untuk network address-nya dilanjut dari divisi sebelumnya, yaitu 192.168.10.160. Nah, untuk range IP-nya, itu ada 192.168.10.161 sampai 192.168.10.190. Nah, untuk broadcast-nya itu menggunakan IP terakhir, yaitu 192.168.10.191. Nah, berdasarkan tabel Subnetmas, yang kita gunakan adalah /27, maka Subnetmas-nya 255, 255, 255, 224. Berikutnya itu adalah public relation. Nah, di sini kita menggunakan sebanyak 7 host, jadi berdasarkan tabel Subnetmas kita menggunakan juga /28. Di sini network address-nya seperti sebelumnya juga kita lanjutkan dari divisi sebelumnya yaitu marketing, di mana 192.168.10.192. Nah, untuk range IP-nya itu 192.168.10.193 sampai 192.168.10.206. Nah, untuk broadcast-nya menggunakan IP terakhir yaitu 192.168.10.207. Nah, untuk subnetmask-nya, karena kita menggunakan prefix /28, jadi 255, 255, 255, 240. Selanjutnya, di sini juga saya menggunakan router, di mana router ini adalah
yang akan menghubungkan antara router gedung A dengan router gedung B. Sedangkan di sini juga ada router gedung B, di mana yang menghubungkan antara setiap switch. Selanjutnya begitu juga dengan router gedung B. Nah, untuk router itu sendiri, saya menggunakan masing-masing 2 host, yang di mana untuk masknya atau prefixnya kita menggunakan yang sama, yaitu /230. Nah, untuk network address-nya, kita menggunakan IP selanjutnya dari divisi sebelumnya, yaitu public relation, sehingga didapat network address-nya 192.168.10.208. Nah, untuk range IP-nya 192.168.10.209 sampai 192.168.10.210. Nah, untuk broadcast-nya kita menggunakan IP terakhir, yaitu 192.168.10.211. Nah, untuk subnet mask-nya karena kita menggunakan /30, jadi kita mendapatkan 255, 255, 255, 252. Nah, begitu juga untuk router gedung A. Di sini kita menggunakan host banyak 2 dengan prefix atau mask-nya /30, sehingga didapat network address-nya itu 192.168.10.212. Nah, untuk range IP-nya dari 192.168.10.213 sampai 192.168.10.214. Nah, untuk broadcast IP-nya itu diambil dari IP terakhir, yaitu 192.168.10.215. Nah, untuk subnet mask-nya, karena kita menggunakan mask atau prefix-nya /30, sehingga kita dapat subnet mask-nya 255, 255, 252. Nah, untuk router gedung B, kita menggunakan host banyak 2, sehingga kita menggunakan prefix atau mask-nya /23, dan berdasarkan router sebelumnya, yaitu terakhir adalah 192.168.10.215, sehingga kita dapat network address-nya itu 192.168.10.216. Nah, untuk range IP-nya itu dari 192.168.10.217 sampai 192.168.10.218. Nah, untuk broadcast-nya berdasarkan IP terakhir, yaitu 192.168.10.219. Nah, untuk subnet mask-nya, karena kita menggunakan prefix /30, sehingga didapat 255, 255, 255, 252. Itu untuk tabel VLSM-nya. Selanjutnya kita akan mendemokan koneksi antar switch. Untuk yang pertama, kita akan demo connectivity. Yang kita lakukan pertama itu ping ke masing-masing gateway, di mana di divisi accounting kita contohkan PC 0 akan ping ke router 0, router gedung A, dan kita dapatkan hasil successful. Lalu di gedung B kita coba kita ping gateway juga dari PC 4 ke router gedung B. Dan kita dapatkan hasilnya itu successful. Lalu yang selanjutnya kita ping antar gedung. Dimulai dari kita ambil contoh di PC 2.
kita ping ke PC 8. PC 6. Nah, kita dapatkan hasilnya successful. Lalu yang terakhir kita ping ke web server. Misalkan kita dari PC 3 ping ke web servernya. Kita dapatkan hasilnya successful. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang MAC address. Jadi MAC address adalah media access control address, yang dimana sebuah alamat jaringan yang berada pada lapisan data link layer pada lapisan mode OSI. Nah, untuk alamat ini berisi kode unik yang diberikan untuk setiap bagian dari perangkat keras jaringan komputer yang terhubung pada jaringan. Dengan kata lain, setiap device yang kita miliki itu memiliki MAC address atau alamat fisik yang berbeda-beda untuk saling berkomunikasi. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan untuk MAC address pada switch. Nah, selanjutnya kita mendemokan MAC address pada switch. Nah, jadi di sini kita memiliki 4 switch, yaitu switch pada divisi counting, switch divisi technical, switch pada marketing, dan switch pada public relation. Nah, kita bisa ngambil contoh pada switch yang ada di divisi counting. Jadi, kita tinggal klik aja, klik kanan, terus CLI aja, terus kita ke kita enter aja, terus kita enable atau EN. Terus kita masukkan show MAC address. Oke. Nah, di sini kita dapat satu MAC address di mana ada 001.63.6B.AC4E dengan tipe dynamite. Ini portnya FA2/1. Nah, ini menandakan bahwa FA2/1 ini adalah yang menghubungkan dengan router di gedung A. Jadi dengan kata lain, switch terhubung dengan router gedung A. Nah, setiap kita melakukan komunikasi melalui switch counting ini, kita akan terdetek juga setiap MAC address yang kita lakukan. Misalkan tadi kita melakukan coba ping dari PC 0 ke PC 2. Nah, pada saat kita cek di switch akan terdetek MAC address pada PC 0. Kita coba show MAC address. Nah, setelah diperbarui, kita mendapat IP 001.900.C4B3B dengan tipe dynamic dengan port FA0/1 yang menandakan bahwa berasal dari PC 0 karena kita telah melakukan kirim pesan dari PC 0 ke PC 2 yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, kita juga dapat mengecek switch di divisi lain. Kita ambil contoh pada divisi marketing.
Kita klik kanan, kita ke CLI, terus kita enter. Kemudian kita enable atau EN. Kemudian show MAC address table. Nah, di sini juga kita bisa lihat kita memiliki MAC address 0090.2134.6CD1 dengan tipe dynamic dengan port FA2/1. Nah, kita bisa lihat port FA21 ini yang menghubungkan antara switch dengan router gedung B. Dengan kata lain, switch saling terhubung dengan router gedung B. Begitu. Sekian untuk demo MAC address. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zidan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai routing table, yang mana routing table adalah tabel yang berisi informasi keberadaan jaringan, baik yang terhubung langsung atau directly connected network, maupun yang tidak terhubung langsung atau remote network. Tabel routing ini sangat penting karena digunakan router sebagai pedoman untuk mengirim setiap paket data yang diterima. Nah, untuk demonya langsung saja kita masuk ke aplikasi paket Cisco Tracer. Nah, jadi fungsi dari tabel routing sendiri yang pertama itu memberikan informasi mengenai jalur mana yang harus dilewati oleh sebuah paket data. Seperti halnya jika ingin mengirim dari PC 0 ke divisi sebelah atau gedung B, maka tabel routing inilah yang berfungsi untuk menentukan jalur yang harus dilewati. Kemudian, selain itu, routing table juga berfungsi untuk menutup atau membuka jalur dari sebuah paket data. Yang ketiga, membantu router dalam melakukan konfigurasi dari alamat IP route. Dan yang keempat, mencegah terjadinya kesalahan pengiriman paket data. Nah, untuk mengecek routing table yang ada di jaringan ini, langsung saja kita mencek router yang ada pada gedung A. Dengan cara kita masuk ke CLI, terus kita ketik enable, dan kemudian ketik show IP route. Dan enter. Nah, di sini muncul penjelasan dari jalur-jalur dari jaringan yang ada. Nah, yang pertama kan itu bisa kita lihat ada penjelasannya 192.168.10.0/24. Nah, ini merupakan IP address umum pada jaringan ini. Nah, di sini juga dijelaskan pada router 0 terdapat 6 subnet dan 4 mask. Kemudian di bawahnya itu ada IP-IP yang ada pada router tersebut. Nah, di sebelah kiri itu merupakan kode dari penjelasan IP yang ada. Nah, untuk yang pertama itu ada IP 192.168.10.0/25 yang mana router ini menghubungkan kepada divisi accounting dengan pas Ethernet 0/0. Kemudian selanjutnya ada 192.168.10.128/27. Nah, untuk ini bisa kita lihat dari nomor IP-nya, maka IP ini merupakan jalur yang terhubung kepada divisi teknikal. Selanjutnya di bawahnya ada IP 192.168.10.160/27. Nah, dari kita lihat IP berikut, dapat kita lihat bahwa jalur ini merupakan jalur dari router gedung A ke router gedung B, kemudian masuk ke dalam divisi marketing.
Adapun jalur yang digunakan yaitu 1/0 dengan IP 192.168.10.209. Kemudian ada di bawahnya 192.168.10.192/28 dengan jalur yang digunakan 192.168.10.209. Nah, jalur yang baru saya sebutkan tadi merupakan rute yang ditempuh dari gedung A kepada gedung B, yaitu divisi PR atau Public Relation. Nah, selanjutnya ada IP 192.168.10.208/30. Nah, untuk IP ini itu adalah jalur yang ditempuh dari router 0 kepada router utama. Selanjutnya yang terakhir IP jalurnya ada 192.168.10.216/30 dengan jalur 192.168.10.209. Jalur ini merupakan jalur yang terhubung dari router gedung A kepada router utama. Selanjutnya jika kita sudah mengecek table routing pada router gedung A, maka selanjutnya kita mengecek router yang ada pada gedung B. Dengan cara melakukan yang hal sama seperti di router sebelumnya, yang pertama kita ketik enable atau IN, kemudian enter, dan selanjutnya kita ketik show IP route. Jika sudah, maka akan muncul rute-rute IP yang ada di router gedung B. Nah, bisa kita lihat di router ini yang pertama itu dijelaskan IP utama dari jaringan ini sama seperti di router sebelumnya, yaitu 192.168.10.0/24. Nah, pada router gedung B ini memiliki 6 subnet dan 4 mask. Di bawahnya itu ada IP 192.168.10.0/25. IP ini merupakan IP untuk menghubungkan dari bisa kita lihat itu IP yang pertama ada /25 berarti merupakan divisi accounting. Nah, jadi ini menjelaskan untuk dari router gedung B itu terhubung kepada divisi accounting yang ada di router gedung A. Kemudian selanjutnya ada IP 192.168.10.128/27. Nah, IP ini terhubung secara langsung kepada IP 192.168.10.213. Nah, dari IP yang saya sebutkan tadi itu terdapat /27 yang mana tujuan dari router gedung B kepada router gedung B. Nah, IP yang saya sebutkan tadi merupakan jalur yang ditempuh dari router B kepada router gedung A, terutama ke divisi teknikal. Kemudian di bawahnya terdapat IP 192.168.10.160 yang terhubung langsung dengan divisi marketing dengan jalur fast Ethernet 0/0. Kemudian ada IP 192.168.10.192/28 yang terhubung secara langsung kepada divisi Public Relation. Kemudian jalur yang berikutnya ada 192.168.10.212/30. Nah, untuk jalur IP ini dapat kita lihat dari perhitungan VLSM sebelumnya dan bisa kita cek kembali di sini bahwa jalur IP yang saya sebutkan tadi merupakan jalur yang ditempuh dari gedung B ke gedung A. Kemudian ada di bawahnya ada jalur IP 192.168.10.216/30 yang terhubung kepada IP 192.168.10.213. Nah, IP ini menghubungkan dari router B kepada router utama.
Jika sudah mengecek router pada router gedung B, maka selanjutnya kita akan mengecek kembali table routing yang ada di router utama yang menghubungkan gedung A dan gedung B. Langsung saja kita masuk ke routernya, kemudian ke CLI, kita ketik IN atau enable, kemudian enter, lalu show IP route, kemudian enter. Di sini akan muncul sama seperti sebelumnya, nomor-nomor IP yang akan digunakan sebagai jalur. Untuk IP utamanya sama ya, 192.168.10.0/24. Nah, cuman berbedanya dari router gedung A dan gedung B, dapat kita lihat kalau misalnya router utama ini memiliki 7 subnet dan 4 mask, sedangkan pada router sebelumnya tadi hanya memiliki 6 subnet. Kenapa? Karena pada router ini menghubungkan antara dua gedung. Kemudian di bawahnya bisa kita lihat ada IP 192.168.10.0/25. IP ini adalah IP yang menunjukkan bahwa tujuan yang ditempuh adalah kepada divisi accounting pada gedung A dengan jalur 192.168.10.210. Selanjutnya ada IP 192.168.10.128/27. Nah, pada IP ini itu mengartikan IP yang dituju adalah divisi teknikal yang ada di gedung A. Agar terhubung dari router utama kepada divisi teknikal, jalur IP yang digunakan adalah 192.168.10.210. Selanjutnya ada IP 192.168.10.160/27. IP ini adalah IP agar menunjuk IP yang memiliki tujuan pada divisi marketing. Nah, agar terhubung dari router utama kepada divisi marketing, maka jalur yang digunakan adalah 192.168.10.214. Selanjutnya untuk IP 192.168.10.192/28. Nah, IP ini merupakan IP tujuan yang ada di gedung B, yaitu divisi Public Relation. Nah, agar mencapai ke divisi Public Relation, maka jalur IP yang harus digunakan adalah 192.168.10.214. Kemudian 3 jalur terakhir adalah jalur yang menghubungkan antar router dan ke server. Nah, yang pertama itu ada IP 192.168.10.208. Nah, IP ini merupakan IP yang terhubung kepada web server utama. Kemudian di bawahnya ada IP 192.168.10.212/30. Nah, IP ini merupakan IP yang bertujuan kepada gedung A. Nah, di sini IP-nya sudah terkonek secara langsung menggunakan port serial 3/0. Kemudian yang terakhir ada IP 192.168.10.216/30 yang terhubung langsung kepada router gedung B pada port fast Ethernet 0/0. Untuk perhubungan antar router ini tidak ada jalur yang ditentukan karena ketiga router ini sudah terhubung secara langsung. Baik, menurut saya sekian penjelasan dari table routing pada jaringan kami. Mungkin cukup sekian presentasi dari tugas besar kami. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih.